Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Derobi dari kelompok 6 dari kelas Prodi Psikologi Islam. Saya akan menjelaskan sesuatu tentang filsafat. Jadi berbicara tentang filsafat, filsafat adalah suatu ilmu yang bersifat abstrak. Filsafat juga ilmu yang kurang diminati oleh masyarakat kita, dikarenakan filsafat mempunyai ilmu yang sulit dan membutuhkan beberapa pikiran. Tapi di balik hal itu, filsafat sangat berhubungan sekali pada kehidupan kita. Walaupun hal seperti itu, ada wajib bagi kita untuk mengetahui hal-halnya beberapa dari ilmu filsafat. Dikarenakan orang awam butuh suatu petunjuk atau suatu kebenaran dari suatu ilmu tersebut. Nah, ada beberapa dari teknis dari ilmu filsafat seperti eksistensi, instansi, impresi, dan kategori. Dari beberapa teknisi tersebut masuk ke dalam beberapa cabang utama dari bidang filsafat, seperti halnya metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Oke, dari kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang bagian besar tentang aksiologi. Halo teman-teman, nama saya Herani Zanisha Putri. Saya dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Studi Islam dan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian aksiologi. Kalau kita berbicara mengenai filsafat aksiologi, tentunya tidak sah kalau kita tidak tahu apa arti filsafat aksiologi. Filsafat dalam bahasa Arab yang berarti falsafah, dan dalam bahasa Yunani adalah filosofia yang berasal dari kata philos yang mempunyai arti kata cinta, dan sophia yang berarti pengetahuan, atau dengan kata lain filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios dan logos, artinya yang berarti tentang nilai-nilai yang dimiliki manusia yang berkaitan dengan pertimbangan. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai dalam aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah, sampai sini dulu saja pembahasan saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya tadi. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nika Dwi Fajar. Saya dari Psikologi Islam Rek A1 Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membahas tentang aspek pembahasan aksiologi di kehidupan manusia yang membahas tentang nilai dan moral. Dari aksiologi, secara garis besar muncullah dua cabang ilmu filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Nah, yang pertama, etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas, nilai baik dan buruk. Nah, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu cara menuliskan tingkah laku moral. Contohnya seperti adat kebiasaan, anggapan baik atau buruk. Nah, yang kedua, etika normatif. Etika ini mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat itu secara lebih kritis dan dapat mempersoalkan apakah norma itu benar atau tidak. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Kalmisa. Saya dari program studi Psikologi Islam, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya sebagai presentator yang akan menjelaskan tentang aksiologi estetika. Nah, kalian sudah tahu kan aksiologi apa yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa sih aksiologi estetika itu. Aksiologi estetika, nah estetika ini adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan tentang seni dan keindahan, dan juga memberikan suatu perhatian khusus kepada seni, selera, rasa, berbagai macam dan apresiasi kepada suatu keindahan. Nah, secara ilmiahnya, estetika ini yaitu ilmu yang mengenai nilai-nilai yang dihasilkan pada emosional ke sensorik, yang biasanya juga disebut dengan cita rasa atau sentimental. Selain itu, aku juga ingin kasih tahu nih ke teman-teman bahwa estetika itu terbagi dua, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Apa sih perbedaan antara normatif dengan deskriptif? Mari kita bahas. Deskriptif itu menguraikan atau mendeskripsikan suatu kejadian, keindahan, fenomena. Kalau normatif itu
menyelidiki atau mempersoalkan kejadian keindahan atas fenomena tersebut. Ada juga loh teman-teman, etika itu terbagi ke dalam filsafat seni, yaitu philosophy of art dan philosophy of beauty. Jadi, pada intinya adalah estetika ini itu suatu filsafat keindahan yang membahas mengenai apakah nilai keindahan itu berupa objektif atau subjektif. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya ya. Bye-bye. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Gulam Zaki Abdul Matin dari jurusan Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Ingin menjelaskan nih, apa sih fungsi-fungsi dari filsafat aksiologi? Setelah dijelaskan apa itu filsafat aksiologi dan apa aja aspek-aspeknya, nah sekarang saya yang terakhir ingin menjelaskan apa aja fungsinya. Jadi setelah kami mengobservasi apa aja sih fungsi-fungsinya, kami mendapatkan 3 poin dari fungsi filsafat aksiologi. Yang pertama, poin pertama ialah menjaga dan memberikan arah agar proses penelitian menemukan kebenaran yang hakiki. Jadi apa sih maksudnya kebenaran hakiki? Kebenaran hakiki itu adalah kebenaran yang dianggap semua orang adalah kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran bagi semua orang, dan kebenaran yang di dalamnya adalah ada misteri yang menyatu dengan hati nurani semua orang. Nah, seperti itu kawan-kawan. Itu adalah poin pertama dari filsafat aksiologi. Poin kedua yaitu adalah pemilihan objek penelaah dapat dilakukan secara teliti, secara etis. Apa aja sih etis itu? Apa sih maksud etis? Etis adalah tidak merubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Seperti itu. Dan itu semua berurusan dengan moral atau prinsip-prinsip moralitas serta berkaitan dengan benar dan salah dalam bertindak melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Itu adalah poin kedua. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 3, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan memperlihatkan kodrat dan martabat manusia serta memberikan keseimbangan alam melalui pemanfaatan ilmu. Nah, itulah adalah 3 poin yang akan kita dapat setelah kita menerapkan filsafat aksiologi. Nah, jadi udah paham kan tentang apa yang dimaksud dengan aksiologi? Oke, mungkin dari kami dari kelompok 6 sekian. Dulu di sini guys. Dulu guys. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih. Semoga kalian memahami apa yang penjelasan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.